Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada nabillahi wa ridwani. Amma ba'du, fadilatul mukarramin wal muhtaramin, ulama'in al-kiram, para alim ulama, para asatid, wabil khusus akil al-mahbub, Bapak Ustaz Sutomo, Bapak Ustaz Syamsul Anwar, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Badru, Bapak Insinyur Haris Purwanto, para hujjaj, para sepuh, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat dan karunia yang terus masih tercurah kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya selalu mencoba menjadi hamba yang terus bersyukur, karena hanya dengan rasa syukur itulah Allah pun akan terus tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam semoga tercurah terlimpah kepada panutan kita penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya, dan kita selaku umat yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya, sehingga tidak kita berkumpul di alam dunia, melainkan kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama orang-orang dan keluarga yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sebelumnya kepada para asatidz, pada para orang tua yang alhamdulillah ini kali kedua di bulan suci Ramadan ini ya saya diamanahkan oleh guru saya Ilham Mahbub Bapak Ustaz Sutomo untuk mengisi kuliah subuh. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis panjang, mudah-mudahan kelar ya tentang keutamaan bulan suci Ramadan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa orang yang hadir di majlis ilmu pada bulan suci Ramadan. Nah, ini habis subuh kita ada kuliah subuh, sholat tarawih ada kultumnya, bahkan saya lihat ya alhamdulillah udah ada konten YouTube-nya, saya udah subscribe tuh. Jamaah udah subscribe belum nih? Saya lihat waktu saya subscribe baru 5 orang subscribe-nya. Terakhir saya lihat baru 19 ya. Mudah-mudahan manfaat Pak. Memang sekarang syiar dakwah begitu ya. Jangan kita sampai ya bukan hanya intak iman dan takwa, tapi juga harus kita mengetahui teknologi. Daripada bapak-bapak nonton konten YouTube yang lain, mending kita tonton konten YouTube Masjid Al-Badru. Siapa tahu nanti subscribernya sudah sampai 1 juta. Itu kan ya, nanti bisa ada dana masuk ke masjid kita yang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan ibadah di masjid kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul menyatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa orang yang hadir di majlis ilmu pada bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin ibadatas sanatin, maka Allah akan mencatatkan bagi orang tersebut, orang yang hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, setiap langkahnya dituliskan pahala setahun ibadah. Setiap langkahnya dituliskan pahala 1 tahun ibadah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy,
dan orang tersebut, yakni orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, nanti di yaumil qiyamah wa yakunu tahtal arsy. Orang tersebut akan berada dekat dengan Rasulullah SAW di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika orang-orang semua pada kepanasan, pada kebingungan, ya, maka orang-orang yang hadir duduk di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, orang tersebut akan diberikan tempat bersanding dengan Rasulullah SAW. Nah, cuma memang ujiannya berat, Pak. Ya, saya terus terang, saya juga ketua DKM, begitu kan. Ada aja itu, Ustaz, terawih gak usah dapat ceramahnya apa lama banget. Kan kita belum makan. Yang dipikirin makan aja makan. Padahal jiwa kita, roh kita juga butuh makan, butuh santapan. Maka ada bahasa santapan jasmani, santapan rohani. Siapa orang yang hanya memikirkan santapan jasmani saja, ya, maka orang tersebut akan lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana badan, ruh juga perlu makan, Pak. Perlu asupan-asupan yang bergizi. Supaya apa? Supaya roh ini nanti yang akan menggerakkan tubuh tersebut untuk mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kalau kita mau duduk di pengajian-pengajian, apalagi habis subuh. Habis subuh bos pakai ada kuliah subuh lagi. Kan kita ngantuk dari semalam begadang. Ada aja alasannya. Padahal momentum bulan suci Ramadan justru kita itu harus perbanyak diri di masjid. Ya, siapa orang yang tidak mau ke masjid di bulan suci Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan, Pak, berat rasanya. Kalau di bulan suci Ramadan, karena ini bulan keberkahan, kita akan lebih semangat. Maka momentum kita lagi semangat-semangatnya, kita harus benar-benar maksimalkan, manfaatkan. Nah, apalagi tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa orang yang hadir di majlis ilmu pada bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah akan catatkan bagi orang tersebut setiap langkahnya itu bagaikan dia ibadah setahun. Luar biasa. Yang lebih mantap nih, ya, yang lebih jauh. Ustaz, bagaimana, saya kan pakai motor. Itu, Pak, itu putaran rodanya sama Allah Subhanahu wa taala. Da Allah mah yang Maha Rahman, Maha Kasih. Innallaha wasi'un alim. Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha mengetahui. Apalagi kalau kita baca kitab Ulumul Hadis, ya, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti itu menukil sebuah hadis di bab pertama, bab Fadilatul Ilm, bab fadilah ilmu. Ya, Rasul menyatakan, ada sebuah sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak kalau mau tahu Ibnu Mas'ud, itu julukan beliau itu Shahibus Sirri, sahabat pemegang rahasianya Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud ini orangnya kuntet, sahabat yang paling kecil, tapi khidmahnya kepada Rasulullah SAW dan kepada ilmu luar biasa. Sampai-sampai satu ketika Ibnu Mas'ud ini, ya, kalau Rasulullah SAW ini mau pergi, kemudian mau sampai, mau duduk di sebuah tempat, tongkatnya beliau yang pegang. Kalau mau masuk ke sebuah tempat, terompahnya dipegangin sama Ibnu Mas'ud. Ya, ntar kalau Rasulullah SAW mau jalan lagi, dipasangin terompahnya sendalnya sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Satu ketika Ibnu Mas'ud memegang tongkatnya Rasulullah SAW. Karena Ibnu Mas'ud itu tidak lebih, dalam kitab Ulumul Hadis Syarah Tanqihul Qaul disebutkan Syekh Nawawi, Ibnu Mas'ud ini, ya, tingginya itu tidak lebih dari satu hastanya orang pada masa itu. Kira-kira satu hasta dari sini ke sini, Pak, tingginya. Satu ketika Ibnu Mas'ud megangin tongkat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang lain pada ketawa karena tinggi tongkatnya. Rasul bertanya, apa yang membuat kalian tertawa, ya Rasul? Ya, Ibnu Mas'ud luculah megang tongkat. Kata Rasulullah SAW, dia nanti di yaumil qiyamah satu kakinya lebih berat timbangannya daripada amal ibadah kalian semuanya. Kenapa? Karena cintanya kepada ilmu. Ya, ini Rasul bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, sahabatku,
Julusuka sa'atan fi majlisil ilm, duduknya engkau sebentar, sesaat di majlis ilmu, sejam lah, begitu kan ya. La tamassu qalaman, engkau tidak pegang pulpen, engkau tidak megang pena, wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis satu huruf pun. Mafhumnya ini, kita ngaji enggak megang pulpen, enggak nulis, pahalanya itu besar. Apalagi bapak-bapak kalau ngaji bawa pulpen, bawa kertas tulis. Menjarang bapak-bapak mah gitu ya, biasalah ciping lah gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak, sudah kita mau ciping aja luar biasa fadilahnya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Fadilahnya ya, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Pahalanya itu lebih baik bagimu ketimbang engkau memerdekakan 1000 orang budak atau hamba sahaya. 1000 Pak. Ya, kalau zaman sekarang kita mau memerdekakan satu aja susah. Ya, walaupun mohon maaf dari Indonesia itu masih banyak yang kerja ke luar negeri lewat jalur informal, nggak resmi. Kalau yang formal silakan. Kalau kerja ke luar negeri lewat jalur informal, kalau bisa jangan, kasihan keluarga kita. Kenapa? Karena ternyata ya orang-orang di luar sana itu menganggapnya kalau lewat jalur informal itu bagaikan human trafficking. Tahu apa human trafficking apa? Jual beli manusia. Makanya banyak tenaga kerja Indonesia yang di sana tuh dapat perlakuan yang kurang bagus, bahkan tidak digaji, tidak dibayar, bahkan diperlakukan seperti binatang dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka udah beli, dijual sama penyalur-penyalurnya. Nah, ini Rasulullah menyatakan orang yang duduk di majlis ilmu sesaat sebentar tanpa pegang pulpen, tanpa menulis satu huruf pun, pahalanya itu bagaikan orang yang memerdekakan 1000 orang budak. Lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 orang budak ataupun hamba sahaya. Dan kita kalau lihat kisah-kisah awal dalam sejarah Islam itu, bagaimana pada saat itu yang masuk Islam di masa-masa awal itu kebanyakan orang miskin Pak. Ya, orang miskin. Bahkan ketika para pembesar Quraisy ini datang kepada Rasul, wahai Muhammad, engkau yang mengaku Nabi, kami sebenarnya mau ikut ajaran kamu. Cuma satu syaratnya, itu orang miskin suruh keluar aja, jangan masuk Islam. Orang kaya aja dah. Ya, luar biasa hebat. Saking gengsi nggak mau kami dicampurin sama orang miskin. Orang miskin jangan kasih masuk Islam, biar orang kaya aja. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nggak ngasih. Ya, karena ternyata memang masa-masa awal itu terbanyak ada daripada golongan kelas menengah ke bawah, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ketika beliau ini Bilal bin Rabah sang muadzin Rasulullah SAW diketahui oleh majikannya masuk ke dalam agama Islam, kemudian majikannya tersebut ya Umayyah bin Khalaf ini luar biasa murkanya Pak. Maka Bilal bin Rabah dikasih pilihan. Pertama, harus keluar dari agama Islam atau murtad. Yang kedua, pilihannya disisa sampai dengan mati. Atau mungkin nanti yang ketiga, kalau ada orang yang mau membeli dengan harga mahal, maka silahkan dibayar. Ya, Bilal bin Rabah mempertahankan akidahnya. Ketika kemudian dia pun harus menjalani pilihan kedua, dia dipecut, kemudian dijemur di padang pasir yang begitu terik, kemudian ditindih dengan batu yang begitu besar, disuruh keluar dari agama Islam. Jawabannya cuma satu kata, ahad, ahad, ahad. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa. Demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sudah hampir mati ini Bilal bin Rabah, diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang datang ke tempat Bilal bin Rabah lagi disiksa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bilang kepada Umayyah bin Khalaf, ya Umayyah, kalau memang kamu udah gak butuh ini budak nih, daripada kau siksa seperti ini, lebih baik saya beli ini budak dari tangan kamu.
agar saya bisa merdekakan ini budak. Apa kata Umayyah bin Khalaf yang sedang kalah dan murka, demi menjaga kehormatannya di tengah-tengah tokoh Quraisy yang lain? Baik, kata Umayyah bin Khalaf, kalau kamu pengen memerdekakan ini Bilal bin Rabah, silahkan bayar ini Bilal bin Rabah dengan seharga 9 uqayyah emas. Ya, saya cari-cari satu uqayyah itu ternyata 31 gram 700 dan 31,747 gram. Kita boleh jadi 32 gram, Pak. 32 gram emas. Zaman dulu mah nggak ada emas 18 karat, nggak ada. Ya, nggak ada emas banci di zaman dulu, nggak ada emas 24 karat semuanya. Coba kalau kita konversikan sekarang, itu 32 dikali 9 berapa, Pak? Banyak kalau saya udah boleh hitung di rumah ya. 288 gram emas. Ada ibu-ibu nih. Emas berapa sekarang 1 gram yang 24, Bu? Bapak-bapak mah nggak tahu, orang nggak pada beli emas. Ya, emas sekarang itu kisaran 900.000 lah, ya, kurang dari 1 juta yang 24. Ya kita hitunglah 900.000 lah. Jadi kita biar tahu pahalanya orang ngaji, Pak. 900.000 itu emas yang 24 karat. Kalau kita kalikan 288 gram berapa? Berapa, Pak? Ya saya mau udah boleh hitung nih di rumah ya. Ya, itu kalau saya hitung pahala orang ngaji duduk sebentar di majelis taklim, ini nggak megang pulpen, nggak megang buku, nulis. Ya, itu pahalanya setara ya dengan 1.000 orang budak yang dimerdekakan. Bahkan kata Rasul lebih baik kita hitung Bilal bin Rabah satu-satu nih. Satu Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan nilai 288 gram emas dikali 900.000, hasilnya sama dengan 259.200.000 rupiah. Satu budak itu. Kita Sayyidina Abu Bakar memerdekakan pada masa itu dengan seharga, kalau sekarang 259.200.000 rupiah. Nah ini kata Rasul, julusuka saatan fi majlisil ilmi la tamasuk qalaman wala taktubu harfan khairul laka min ibki al-firaqobah. Duduknya kau sejenak sesaat di majelis ilmu, enggak bawa pulpen, enggak nulis satu huruf pun, bagimu itu lebih baik ketimbang kau memerdekakan 1.000 orang budak ataupun hamba sahaya. Jadi kita tinggal kali pahalanya 259.200.000 rupiah dikali 1.000, itu pahala orang ngaji tuh. Makanya pada ogah ngaji mah. Ya, kenapa? Sebab godaannya luar biasa. Setan kalau tahu orang niat mau hadir di majelis taklim, ada aja dia tuh tipu dayanya. Segala ada yang ngajakin makan lah, segala ada yang ngajakin ke sono lah, kemari lah, segala ada tamu, kan bisa aja tuh. Makanya kalau kita biar istiqomah, sebab ini kita duduk di pengajian, pahala ini luar biasa. Makanya ini harus ada akarnya, harus ada bekasnya. Nanti di luar bulan suci Ramadan, kalau bisa hadir kita pengajian seperti ini. Sebab guru juga semangat, Pak. Kalau yang hadirnya banyak, kalau yang hadir sedikit, kita undang guru dari jauh-jauh. Jangan-jangan itu jamaah Masjid Al-Badu gak suka sama gua ya. Perasaan asal tiap gua datang, perasaan jamaahnya 3, paling banyak 10. Di pojok sana 1, pojok ini ada yang nyender. Ya, alhamdulillah. Orang yang hadir majelis taklim itu pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1.000 orang budak. Coba kita hitung tadi itu. Satu aja 259.200.000 rupiah dikali 1.000 berapa tuh? 259.200.000 rupiah. Di bapak-bapak yang hadir sekarang nih, dicatat nih malaikat rakib nih, ya, lagi sodakoh senilai 259.200.000 rupiah. Itu kalau ada yang sodakoh beneran begitu tuh mesti dapat rumput lantai 10. Dan kenapa? Ternyata sedekah juga itu bisa sedekah waktu. Kita sedekahkan waktu kita untuk duduk di pengajian yang pahalanya luar biasa.
dan pahalanya luar biasa. Bahkan hadis tersebut melanjutkan, Rasulullah menyatakan wa nazuka ila wajhil alim, dan engkau memandang kepada wajah seorang alim, engkau perhatikan, ya, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Engkau memandang wajah guru, engkau memandang wajah kiai, wajah habaib yang sedang memberikan ilmu, itu bagimu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan 1000 ekor kuda yang dipergunakan untuk berperang di jalan Allah. Berarti mulai ada habib, ada kiai, jangan kalau kita nggak liatin pandu ngantuk Pak. Esensinya kan di situ ya. Kalau kita perhatiin, sebab dinyatakan oleh ulama, al ilmu fi suduril ulama. Ilmu itu adanya dalam dada ulama. Itu kalau kita baca kisahnya Sayyidul Habib Segaf bin Mahdi As-Segaf bin Syekh Umar bin Salim, itu beliau pernah ketika beliau itu berguru dengan salah satu gurunya ya di negara Aljazair, itu ngajinya suruh ngaji cuma dia suruh sembahyang isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Ntar habis sembahyang isya sama habis sembahyang subuh, gurunya ngeliatin dia dan pandang-pandangan dong gitu. Itu lagi mau masukin ilmu tuh, kelas tinggi itu udah. Kalau kita mah dengerin aja, ya. Sebab kenapa? Sebab dinyatakan oleh Rasul, engkau memandang kepada wajah seorang alim, bagimu lebih baik daripada bersedekah dengan 1000 ekor kuda yang engkau berikan di jalan Allah untuk berperang. Kuda sekarang berapa kuda? Kalau 1000 aja nih pahalanya udah, aduh, kata orang itu udah nutup banget, udah pahalanya udah banyak banget pahalanya itu. Makanya rugi kalau ada pengajian di masjid kita nggak siarkan. Siapapun gurunya mau tua mau muda. Kenapa? Sebab yang kita mau ambil ilmunya. Sebab ilmu itu adanya dari dalam ulama ditransfer ya ke dalam dada kita, supaya kita ini mendapatkan cahaya hikmah. Kata Rasul, alaikum bi mujalasatil ulama wastimai kalamil hukam. Hendaklah kalian duduk di majelisnya ulama dan mendengarkan nasihat mereka. Kenapa? Fa innallaha yuhyil ardhal maitata bi nuril hikmah. Fa innallaha yuhyil qalbal maitata bi nuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan kembali hati yang sudah gersang, sudah membeku, sudah mati, sudah berkarat dengan cahaya hikmah, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena hati kita bisa karatan. Di Quran sendiri Allah menyatakan kalla barrona tuh. Jadi rona itu dibahasakan adalah karatan. Hati kita ini bisa berkarat disebabkan perbuatan dosa yang kita perbuat. Dan salah satu untuk membersihkan karat dalam hati kita tersebut, kita duduk di majelis ilmu bersama para alim ulama, mendengarkan nasihat mereka, maka Allah akan mencurahkan cahaya ilmu manfaat dalam hati kita, agar hati kita ini bisa hidup kembali, lembut kembali, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menyuburkan kembali tanah yang tandus dengan disirami air hujan. Tanah biar kering bagaimana? Ya, kalau disirami air hujan, sekarang Mekah aja udah hijau. Madinah, ya, Madinah udah hijau. Di timur tengah itu sekarang udah banyak tanaman pohon-pohonan. Ya, sekarang yang di sini yang jarang nih. Soalnya ada yang punya pohon rambutan kali mas. Dulu kan di sini banyak pohon rambutan, ya. Sekarang udah kagak. Udah gersang, udah jadi pohon-pohon kerakan. Ya. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabda yang lain, Rasulullah menyatakan, man nazara ila wajhil alim, barang siapa orang yang memandang wajah seorang alim, fafariha biha, kemudian dia senang hatinya, hati ini gembira dengan melihat wajah seorang alim. Ya, kalau kita kan bukan, kita kalau ketemu perempuan yang cakep, gembira hati kita. Ini mah siapa orang yang memandang wajah alim kemudian dia gembira dengan pandangan tersebut, khalaqallahu min tilkan nadhrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari pandangannya tersebut malakan, satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang akan memintakan ampunan bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Kemudian Rasul menyatakan wassalamuka ilal alim, dan engkau mengucapkan salam kepada orang alim.
atau engkau menjawab salam mereka. Kata guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab. Kalau dia baik, jawab ya, khairul laka min ibadati alfi sana, maka itu lebih bagus bagimu ketimbang engkau beribadah 1000 tahun pahala. Kata kamu tadi 20 menit nih, ya udah setengah jam Pak ya. Baru satu aja dah. Ini baru mandi 10 doang, masih banyak lagi ya. Kita kalau kelamaan juga jadinya ngantuk ya Pak ya. Karena kita kan semalam begadang, ada yang ronda, begitu kan, ada yang memang jadwal bangunin sahur dan sebagainya. Maka sedikit saja ini fadilah daripada hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan adalah setiap langkah kita dihitung oleh Allah, dicatat bagaikan ibadahnya seseorang 1 tahun. Kalau kita 100 langkah berarti 100 tahun. Orang di sana Pak, di yaumil kiamah, umat-umat Nabi yang dulu bingung. Dan dia umurnya cuma 50 tapi ibadahnya sampai 1000 tahun. Ya, terakhir kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan ketika nanti Allah mengumpulkan seluruh umat manusia, itu bakal disidang satu persatu secara garis besar dulu. Pertama di sidang itu adalah umat-umat yang nabinya itu diutus menjadi rasul. Pertama umat Nabi Nuh. Anak rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ditanya sama Allah, ya umat Nuh, wahai umat Nabi Nuh, apakah ini utusanku Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalahku dengan benar kepada kalian? Padahal Allah nggak nanya, dia udah tahu. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu al-adlu, yang maha adil. Walaupun udah tahu salah tapi dihakimi dulu, disidang dulu. Kata umat Nabi Nuh, tidak ya Allah, Nuh ini nggak nyampein risalah kepada kami, sehingga kami nggak tahu. Dengan ketidaktahuan kami tidak mau ibadah. Kemudian kami kau hukum semuanya dengan banjir bandang pada masa itu. Nabi Nuh ditanya, wahai Nuh, apakah benar yang dikatakan oleh mereka? Kata Nabi Nuh, tidak ya Rabb, aku sudah menyampaikan risalahmu dengan sebenar-benarnya kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan. Ya, mereka tutup telinga mereka, seakan mereka ini tidak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Akhirnya Nabi Nuh ditanya, alaka syahid ya Nuh, apakah kamu punya saksi wahai Nabi Nuh? Naam ya Rabb, betul ya Allah, iya saya punya saksi. Siapa saksi kamu pada saat ini? Kata Nabi Nuh, umat Muhammadin Nuh, umat Nabi Muhammad. Ya, ditanya kita nih nanti sama Allah Subhanahu wa taala, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, apakah kalian bersaksi bahwasanya ini Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada umatnya? Kata kita, na'am ya Rabb, iya wahai Tuhan, Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahmu dengan sebenar-benarnya kepada mereka sebagai umatnya. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, bahkan menghina dan melecehkan Nabi-Mu ya Allah. Umat Nabi Nuh protes. Lah, umat Nabi Muhammad adanya paling belakang. Dari mana kalian tahu bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kami semua? Apa kata kita bilang? Min kitabin unzila ala nabiyina Muhammadin. Dari kitab Al-Quran yang kami baca, yang diturunkan kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Akhirnya begitu dengar seperti itu, umat Nabi Nuh nggak bisa mau lagi, pada diri semuanya masuk dalam api neraka terus. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat-umat Nabi dahulu. Lah lantas kalau begitu kita kan udah nggak ada umat lagi, siapa yang jadi saksi buat kita? Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang bakal jadi saksi buat kita satu persatu nanti di yaumil kiamat, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat. Maka mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk bagian orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, agar supaya Ramadan ini lebih berarti dalam hidup kita, lebih indah daripada Ramadan sebelumnya dalam kehidupan kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan
amalia kita dari permulaan Ramadan sampai dengan hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita dimintakan panjang umur dalam sehat walafiat serta istiqomah dalam beribadah agar kita bisa selesaikan ini Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan gelar predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan satu suratul Fatihah khusus untuk yang sudah mewakafkan Masjid Jami Al-Badrul ini beserta keluarga besarnya, dan yang sudah bersedekah jariah di masjid ini, mudah-mudahan sedekah jariahnya menjadi sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya ke alam barzahnya, dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan para orang-orang tua kita yang masih ada diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dihilangkan segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabul wal barakah min kulli sulh maqbul wa ila hadratir rasul al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu